Oke guys, jadi cerita kita dibuka di Seoul, Korea Selatan. Suasananya langsung tegang, nunjukin ada sebuah misi rahasia yang lagi disiapin. Targetnya nggak main-main, seorang duta besar Rusia bernama Mikhail Karpov yang lagi ada di sebuah hotel super mewah. Dan inilah jagoan kita, Rebecca. Dia adalah seorang agen elit dari organisasi intelijen swasta bernama Kedis. Buat nyusup ke lantai hotel yang dijaga ketat, Rebecca punya penyamaran yang jenius, jadi ibu-ibu yang lagi hamil gede. Modusnya, dia pura-pura lemes dan hampir pingsan di depan penjaga. Penjaganya panik dong, langsung lengah. Penjaganya pergi ambilin jus buat si ibu hamil, dan Rebecca pun berhasil masuk ke area terlarang. Gak pakai lama, misi dieksekusi dengan sempurna. Karpov berhasil dihabisi dan hotel seketika jadi kacau balau. Rebecca dengan santai mencoba kabur lewat lift. Awalnya semua kelihatan aman, tapi sialnya ada satu bodyguard yang ikut masuk ke dalam lift mengenali Rebecca. Terjadilah pertarungan sengit di ruang sempit. Pas pintu lift kebuka di lantai dasar, Rebecca udah ditungguin sama lebih banyak penjaga. Tanpa ampun, dia langsung nembakin semua yang ngehalangin jalannya. Akhirnya, dia berhasil kabur dari hotel. Tapi masalahnya belum selesai. Rebecca harus segera meninggalkan lokasi dan pergi ke tempat penjemputan yang sudah ditentukan. Dia harus beberapa kali merubah penampilan untuk mengelabui pengejarnya. Disinilah plot twist pertama dimulai. Ternyata tim penjemputan Rebecca udah disergap duluan sama seorang pria misterius. Pria ini yang kita kenal sebagai David menggunakan kereta bayi dan boneka bayi. Dia menghadang mobil tim, kemudian ngalahin mereka semua dan nyuri mobil penjemputan. Dia langsung tancap gas ke lokasi yang sudah ditentukan. Tapi ini bukan misi pertama Rebecca. Dia udah sangat profesional, langsung nyadar kalau ada yang salah dengan mobil penjemputnya itu. Dia langsung kabur, sambil melepaskan tembakan ke mobil, David langsung ngebut di jalanan Seoul berusaha ngejar Rebecca. Adegan kejar-kejaran ini berakhir pas dia dikepung sama polisi lokal. David langsung tancap gas lagi dan menghilang. Sementara itu, kita dikenalin sama bos besar Kedis, seorang wanita dingin bernama Juno. Kita bisa lihat betapa kejamnya dia pas lagi nginterogasi salah satu agennya yang ketahuan berkhianat. Tanpa ragu, Juno ngancem bakal ngebunuh anak dari agen itu yang masih berumur 5 tahun. Cuma buat dapetin informasi. Gila kan? Setelah mendapatkan informasi, tetap aja si agent tembak di kepala. Dari sini kita tahu, jangan main-main sama organisasi Kedis. Juno juga ngobrol sama anaknya, Oliver, tentang misi di Seoul yang gagal total. Dia kelihatan khawatir banget sama Rebecca. Bukan karena peduli, tapi karena Rebecca adalah aset paling berharga yang dimiliki Kedis. Seorang pembunuh paling efisien yang pernah mereka miliki. Juno pun ngasih perintah buat nyari tahu siapa dalang di balik sabotase ini dan habisi orang itu. Balik lagi ke Rebecca. Dia berhasil lolos dan ketemu sama rekannya, Edward. Ternyata, si penyabotase ini sengaja ninggalin jejak buat Rebecca. Sebuah tiket parkir dengan koordinat GPS. Dia seolah-olah nantangin Rebecca buat nemuin dia. Jelas, target si penyabotase dari awal bukanlah duta besar Rusia, tapi Rebecca. Dan orang ini tahu semua detail operasi mereka. Rebecca dan Edward pun langsung menuju lokasi GPS itu, sebuah tempat sepi yang kelihatan kayak gudang. Mereka nggak sadar kalau udah masuk jebakan. Satu persatu agen Kedis dilumpuhkan, sebuah bom meledak di tangga yang menuju lantai 2, dan baku tembak pun terjadi. David kemudian bertarung dengan Edward. David berhasil melumpuhkan Edward. Tapi entah kenapa dia tidak menembak Edward yang sudah tidak berdaya, tapi hanya dibuat pingsan.
David lalu memancing Rebecca sendirian untuk mengikutinya ke lokasi gudang berikutnya. Disinilah Rebecca melihat wujud asli David. Pria itu muncul dan nyebut nama Rebecca. Dunia Rebecca seakan berhenti berputar. Pria itu adalah David, ayahnya sendiri. Ayah yang dia kira udah meninggal dalam kecelakaan mobil 9 tahun yang lalu. Rebecca shock, marah, dan bingung. Selama ini dia hidup sebagai yatim piatu, dan ternyata ayahnya masih hidup. David ngasih dia pilihan yang mustahil, ikut kabur bersamanya atau tembak dia saat itu juga. Dalam kebingungannya, Rebecca nelpon Juno. Dia langsung nuduh Juno udah tahu dari awal kalau targetnya adalah ayahnya sendiri. Tentu aja Juno ngelak dan pura-pura kaget. Juno nyuruh Rebecca buat tenang dan berjanji bakal ngirim tim buat jemput mereka berdua. Tapi dari nada bicaranya, kita tahu itu semua cuma bualan. Dia diam-diam telah mengirimi pesan WhatsApp ke Edward. Gak lama kemudian muncullah Edward yang sudah siuman, dia langsung mengarahkan pistolnya ke David. Di saat yang sangat kritis itu, Rebecca secara refleks langsung terlebih dulu menembak kepala Edward. Rebecca kemudian menemukan pesan WhatsApp di handphone Edward dari Juno berisikan perintah untuk segera membunuh David. Rebecca akhirnya membuat keputusan. Dia noleh ke ayahnya. Meskipun marah, dia nggak bisa ninggalin ayahnya lagi. Dia memilih untuk percaya pada satu-satunya keluarga yang dia punya. Episode pertama pun ditutup dengan Rebecca dan ayahnya untuk melarikan diri. Sementara Juno dan seluruh organisasi Kedis sekarang pasti bakal memburu mereka berdua sampai ke ujung dunia. Pertanyaannya, kenapa ayah Rebecca memalsukan kematiannya? Dan rahasia besar apa yang disembunyiin Kedis selama ini? Yuk kita lanjut ke episode kedua.